5, 4, 3, 2, 1. Finally! Gak ada waktu untuk ragu. Weekend kali ini kita naik level. Terbang ke Nepal dan menjelajah kaki pegunungan Himalaya. Tempat di mana pemandangan dan petualangan menyajikan sisi terbaiknya. Wow, nice catch. Let's eat, ready? Namaste, Nani. Namaste. Tera kam hai, Nani. Ready? Tapi nih kita akan turun dengan cara cliff jump. Di depan saya ini tingginya sekitar kurang lebih 3 sampai 4 meter. Petualangan saya mulai dari kota Pokhara, 200 km di barat Kathmandu. Gerbang pegunungan Himalaya yang penuh destinasi keren buat dieksplor. Gak cuma alam eksotik, Pokhara juga nawarin petualangan ekstrim kayak yang satu ini nih. Terjun bebas dari ketinggian 100 meter. Wih, ini sih udah lama masuk ke wishlist saya. Wah, hari ini saya udah siap buat menantang adrenalin saya dengan memainkan salah satu ekstrim sport yang cukup terkenal di Pokhara. Dan ini untuk menuju lokasinya kita harus jalan dulu melewati jembatan besi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain Afrika Selatan dan Selandia Baru, Pokhara jadi tujuan pecinta olahraga ekstrim yang satu ini. Gak cuma pengalaman mendebarkan, Pokhara juga nawarin pemandangan kaki pegunungan Himalaya. Jadi bungee jumpnya kali ini itu akan dilakukan di atas sungai Seti. Dan ini kalau bisa dilihat, wah sungainya itu emang bener-bener deres, tapi warnanya cakep banget, biru kehijauan gitu. Kita harus melewati jembatan ini dulu. Buat ngelakuin aktivitas ekstrim ini, pastinya harus didampingi operator berstandar internasional ya. Lengkap dengan standar keselamatan tinggi, instruktur berpengalaman, dan alat yang teruji aman. Oke, jadi sekarang lagi dipasangin foot cuffs atau ini intinya pengaman untuk kaki. Jadi nanti talinya akan dikaitkan ke kaki sini. Jadi posisi jatuhnya adalah kepala di bawah, kaki di atas. Selain body harness yang terpasang di pinggang, dada, dan bahu, saya juga pakai ankle harness. Terikat di pergelangan kaki buat titik utama pengikat tali bungee. Waktu melompat semakin dekat, gak ada lagi jalan mundur. Saya makin deg-degan sekaligus excited. Woohoo! Jadi sekarang saya sedang persiapan untuk bungee jump ketinggian 101 meter. Satu boyo. Semakin lama di sini, wah rasanya semakin deg-degan. Wah, apalagi ini jembatannya itu goyang-goyang. Look forward, take a deep breath. I'll just count down to 5. Here we go. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sensasinya luar biasa. Dalam sekejap, saya meluncur bebas dari ketinggian 100 meter. Ini sih definisi adrenalin full maksimal. Finally, nggak ada waktu untuk ragu, jadi dihitung, hitungan ke 5, langsung lompat. Oh my God, rasanya. Oke, sekarang saya tarik tali merah ini. Oke, all good. Wah, ini bawa saya langsung sungai. Dan wah, semuanya terjadi begitu cepat, jadi nggak ada waktu untuk panik. Tapi wah, saya nggak bisa berkata-kata. Wah, wow, shock. Sensasi free fall bikin jantung deg-degan, tapi justru di situ serunya. Rasanya kayak melayang beberapa detik, terus semua takut berubah jadi puas. First impression, wah,
nggak ada waktu untuk panik karena habis di countdown bener-bener langsung lompat. Buat adrenalin junkie, bungee jumping ngasih pengalaman beda yang nggak ditemukan di aktivitas ekstrim lain. How is that? Maybe for the first time it was scary. Yeah, but after trying for the first time, maybe second time is a good idea. First impression untuk pertama kali memang yang dirasakan adalah panik. Siapa yang nggak panik jatuh dari ketinggian kan? Tapi memang setelah dirasakan semuanya itu memang kegiatan yang memacu adrenalin bener-bener worth it dan menagih. Jadi intinya kegiatan bungee jumping ini semakin melengkapi petualangan saya di Nepal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai gerbang ke pegunungan Himalaya, Pokhara punya banyak destinasi wisata dengan view pegunungan berselimut es. Satu di antaranya ya Desa Gandruk ini. Namaste. Desa Gandruk ada di ketinggian lebih dari 1.900 meter di atas laut. Tidak heran kalau Gandruk Village ini menjadi tujuan para wisatawan. Selain karena tradisinya yang sangat terjaga, dari sini pemandangannya juga sangat luar biasa. Dari sini kita bisa melihat 4 puncak gunung es yang terletak di kawasan pegunungan Himalaya. Ada di sini tuh bikin perjalanan saya kerasa spesial banget. Apalagi sambil menikmati kuliner khasnya. Wow. Wah, Dhanyabad, thank you very much. Wah. Ini dia beberapa menu yang saya pesan. Ini ada traditional rice pudding, kemudian musli, ini biasanya dipakai untuk sarapan, dan ada masalati. Ini pas banget buat cuaca dingin kayak gini. Sejuknya Desa Gandruk memang pas ditemani kuliner tradisional rice pudding atau warga setempat biasa menyebutnya kher. Pertama-tama yang mau saya coba itu rice pudding, karena jarang nih nemu puding tapi pakai nasi. Menu sarapan ini terbuat dari beras yang dimasak dengan susu, gula, dan kapulaga. Ya, yang paling berasa itu adalah rasa susunya. Sensasi creamy dari susu segar rasanya pas banget dinikmati di cuaca dingin. Sekarang saya mau nyobain musli. Wah, masih berlemak. Ternyata mayoritas menu yang disajikan di sini tuh pakai susu segar. Gak cuma nambah kelezatan, susu segar juga punya banyak manfaat di cuaca dingin kayak gini. Menu-menu yang saya coba di sini terasa sangat berbeda karena dipadukan dengan potensi yang ada di sekitar Gandruk Village. Salah satunya susu domba. Nah, ini dia karela yang udah siap untuk dipanen. Sebenarnya bentuknya sama aja sama yang masih muda. Yang sudah tua itu membedakannya adalah bijinya. Yang sudah siap panen adalah yang bijinya berwarna hitam. Ini dia salah satu hasil kebun di distrik Kaski. Sekilas mirip ya sama sayur yang ada di Indonesia. Wah, nah ini salah satu tanaman pertama yang kita ambil itu namanya iskus. Ini salah satu bahan campuran juga buat masakan khas. Ini warnanya agak-agak kuning, berarti udah siap untuk diambil. Oke, we keep here. Excuse me, Ama. Iskus atau Sechium edule ini tuh tanaman merambat dari jenis labu-labuan. That one big, Ama. Iskus tumbuh subur mengikuti pertumbuhan pohon lain buat merambat. Wah. Jatuh juga akhirnya yang paling besar. Jadi dia itu mirip-mirip sama labu siam. Cuman warnanya beda dan emang aromanya khas, seger. Oke, can I put inside?
Udah. Ada beberapa iskus matang yang bisa diambil nih. Harus jeli ya lihatnya, karena tersembunyi di balik rimbun daun. Wah, wow, nice catch. Jadi iskus ini sebenarnya kalau panen sendiri bisa, cuman kalau jatuh-jatuh itu biasanya suka boncel-boncel. Jadi lebih aman kalau panen berdua, itu satu ngegala, satunya lagi untuk menangkap di bawah. Kaki pegunungan Himalaya ini tuh subur banget loh. Tanah kaya nutrisi dan pasokan airnya melimpah. Makanya banyak jenis sayur bisa tumbuh subur tanpa pupuk. Kalau tadi udah ambil beberapa iskus, sekarang saatnya kita ngambilin salah satu tanaman yang dia mirip-mirip sama timun, tapi ini bentuknya unik nih karena dia agak berduri dan bentuknya juga agak melonjong gitu. Namanya karela. Nah, ini dia karela yang udah siap untuk dipanen. Sebenarnya bentuknya sama aja sama yang masih muda. Yang sudah tua itu membedakannya adalah bijinya. Yang sudah siap panen adalah yang bijinya berwarna hitam. Tapi karena kita nggak bisa lihat di dalam, jadi cukup dilihat dari ukurannya yang agak gemuk. Kemudian kalau dipencet ini, dalamnya agak kosong. Tuh, berarti udah siap untuk dipanen. Karela ini tuh bahasa Hindi untuk pare. Dan buat orang Gurung, karela jadi bahan wajib buat masak kari. Nah, ini dia contohnya yang sudah siap dipanen. Ketika dibelah, di dalamnya itu bijinya berwarna hitam. Nih, terus karela ini dia rasanya juga seger-seger, bisa dimakan langsung. Jadi yang ini jadi tumbal untuk dimakan aja dan dicek bijinya. Yang lainnya langsung kita stop. Gak cuma buat masakan, karela juga bisa dipakai untuk pengobatan tradisional. Mulai dari detox, obat diabetes, masalah pencernaan, sampai nurunin kolesterol. Keren ya? Nah, ini dia iskus dan korela yang menjadi dua bahan utama untuk membuat olahan khas Nepal, yaitu diro. Sekarang saya dan Ama udah di dapur dan kita mau menyiapkan dulu bahan-bahannya. Diro ini tuh menu khas yang banyak dirindukan kelezatannya sama warga Gurung. Racikan beberapa jenis sayur dan bubur jagung khas buat sumber serat. Ahmad, this one take out? Cut. Oke. Potong-potong semua bahan dan juga bumbu, campur dalam satu wadah, lalu biarkan api yang bekerja. Wow. Nepali. Ini barusan dimasukin bahan-bahannya, tapi aromanya udah kecium, sangat lezat. Gak sabar nyobain hasil akhirnya kayak gimana nanti. Seperti India dan negara lain di Asia Selatan, Nepal punya menu masakan dengan karakter bumbu rempah khas. Jadi selain bahan-bahannya, ini rempah-rempahnya juga banyak banget. Ini yang membuat rasanya itu khas. Enough? Oke. Wah, more. Ini kayaknya semua rempahnya dimasukin deh. Enough? Ternyata alat masak dan bumbu khas tiap daerah tuh dibentuk sama alam, iklim, dan budaya setempat. Or more. Apa yang tumbuh di tanah mereka, itulah yang jadi cita rasa khas di setiap dapur. Wah, ini yang membuat agak kesulitan karena wajannya itu sangat berbeda dengan yang biasanya dipakai di Indo. Ini wajannya sangat kecil, seperti untuk ambil air. Di dapur khas Nepal, dekshi atau panci ini jadi alat masak yang mudah ditemukan. Praktis untuk membuat beragam menu masakan, sekaligus hemat bahan bakar karena cepat panas. Bentuk wajan yang berbeda dengan biasanya yang di Indo itu emang sengaja dibikin bulat, kecil, dan ditutup karena masaknya itu pakai bara. Jadi ditutup itu supaya menjaga aromanya nggak tercampur sama asap-asap ini. Bentuknya mungkin sederhana, tapi dari sini lahir cita rasa khas kaki Himalaya. Jadi ini lauknya udah selesai, selanjutnya kita akan masak diro.
Untuk menu kedua kita akan bikin diro yang bahan utamanya itu dari tepung jagung. Nah, tepung jagung ini digiling secara tradisional menggunakan alat yang bernama jato, yang merupakan batu besar. Nah, jagung-jagungnya akan dihimpit di tengah-tengah dan digiling sampai lembut seperti ini. Cara penggilingan jagungnya kelihatan simpel aja ya. Tapi ini bisa menghasilkan tepung jagung yang lembut. Nah, sebelum bikin diro, ini kita pastikan dulu airnya sangat mendidih, sangat panas karena prosesnya cepat. Beda dengan memasak nasi, membuat diro ini tuh sedikit lebih rumit. Jadi untuk membuat diro ini kita harus melawan rasa panas di tangan kita. Ini bikinnya itu mirip-mirip seperti bikin papeda. Pokoknya air mendidih harus sergap, langsung dimasukkan dan langsung diaduk nonstop. Diro ini tuh agak pick me ya. Soalnya harus terus diperhatikan dan gak bisa ditinggal buat ngolah menu lain. Dengan api kecil, adonan tepung yang udah larut dalam air panas harus terus diaduk sampai kental dan jadi tekstur padat. Semakin berat tandanya udah mateng nih. Wow, ini kalau dilihat-lihat mirip-mirip sama mashed potato. Dan saya yakin ini pasti bakalan ngenyangin banget. Oke, kita sajikan dulu makanannya. Perjalanan saya di kaki pegunungan Himalaya terasa sangat spesial. Saya bisa menikmati keindahan alam sekaligus sambutan hangat dari warga lokal. Wah, akhirnya dironya jadi juga. Nah, ini dari platingnya aja udah cantik banget. Saya udah nggak sabar buat nyobain. Oke, ready. let's eat. Ready? Namaste, Nani. Namaste. तेरा काम है नानी Ready. र बुढा धेरै खानु पर्यो Wah. Gitu. Tradisi sambutan makan bersama jadi bagian penting di kehidupan sosial etnis Gurung Nepal. Ini tuh buat nunjukin keramah tamahan dan penghormatan warga lokal terhadap tamu. Untuk dironya ini teksturnya itu sangat lembut dan rasanya itu nggak ada gimana-gimana kayak nasi. Jadi ini cocok sekali dipaduin sama kari dengan bumbu yang pekat. Benar-benar jadi pengalaman berharga yang gak bakal saya lupain. Merasakan kehangatan warga sekaligus cita rasa masakan khasnya. Ini korela yang udah dipetik, diolah jadi seperti ini. Campuran dengan alu dan iskus. Alu dam iskus, Hmm, eatable. yummy. Hmm. Untuk korelanya ini memberi rasa segar. Jadi kalau semuanya itu rasa bumbunya itu terlalu pekat, Chicken nah soup. ini bisa jadi penetralnya nih. Amah dan Baba begitu baik menyambut saya. Saya merasa beruntung banget nih bisa singgah dan menikmati jamuan makan bersama. Ada di ketinggian 1.900 meter di atas laut, membuat akses desa Gandruk dikelilingi medan terjal dan curam, sehingga sulit diakses kendaraan roda 4. Karena kendaraan umum tidak tersedia setiap hari, jadi biasanya warga setempat akan memaksimalkan kendaraan yang ada. Seperti Ama pada hari ini akan bergabung dengan saya untuk menaiki jeep yang sama-sama akan membawa kita ke kota. Gak main-main nih, untuk ke kota Pokhara, kami harus jalan kaki dulu sejauh 5 km. Tujuan kami simpang jalan besar yang bisa dijangkau kendaraan roda 4. Ini di depan adalah kendaraan kita yang akan membawa ke kota. Akhirnya nyampe juga setelah jalan cukup jauh. Kita bisa istirahat di mobil. Gak semua jenis kendaraan roda 4 bisa menjangkau tempat ini. Hanya jenis off-road dengan kondisi mesin prima.
Untuk di sini mau kendaraan umum maupun pribadi memang mayoritas menggunakan mobil 4x4. Kalung bunga marigold ini tuh jadi lambang salam penyambutan dan doa baik bagi yang datang sekaligus yang akan meninggalkan kampung. Wah, namaste. Oke. Bunga ini merupakan tradisi dari warga Pokhara. Biasanya digunakan untuk menyambut, seperti yang kali ini saya bersama Ama dan Gurung Dai akan melakukan perjalanan ke kota. Nah, bunga ini tuh menyimbolkan supaya selamat sampai tujuan. Oke? Yes. We go? Yeah. Let's go. Let's go, let's go. Take a seat, please. Kali ini saya akan mengarungi Sungai Seti di Pokhara dengan rafting. Arus sungai deras dari gletser dan salju yang mencair pastinya bakal ngasih sensasi rafting yang berbeda. Rasanya ditampar air es. Wah, dingin banget. Basah semua. Siapa yang gak bakal excited sih melewati jeram sungai yang dikelilingi pegunungan Himalaya. Sungai mengalir melewati lembah dengan jeram menantang. Sejak puluhan tahun yang lalu, aliran Sungai Seti jadi tujuan wisata dunia. Turis bisa mudah mengakses banyak operator rafting berstandar internasional. Ini kayaknya dari tadi banyak banget jeramnya. Sampai gak ngitungin ada berapa. Padahal ini kita barusan mulai. Belum ada setengah jalan menuju finish. Beda ya sensasinya riverboarding kalau misalnya liburan aja untuk menikmati pemandangan sama kayak gini nih. Satunya berasa kayak olahraga. Benar-benar menguji nyali ini sih. Apalagi Sungai Neti ini masuk 9 lokasi arung jeram yang paling menantang di Asia. Karena ini treknya lumayan jauh, 7 km, dan beberapa area itu memang ada yang sulit sekali. Ada yang lantai juga, makanya skateboard itu sangat-sangat dibutuhkan. Setiap tahun pasti bakalan ada kayak yang ngikutin fungsinya. Kalau terjadi apa-apa yang nggak bisa dilakukan sama teman-teman yang ada di itu sebenarnya ada di kayak bakalan datang untuk merescue. Banyaknya bebatuan membuat beberapa jalur sulit dilalui perahu karet. Nah, di sini nih tim kayaking sigap membantu biar perahu kami kembali melaju. Wow, impresif. Ternyata kalau kebalik pakai kayak itu tinggal dibalikin lagi badannya. Keren banget. Setelah terombang-ambing di atas perahu karet, perjalanan kami sesaat harus terhenti. Jadi ini kita harus berhenti karena sungai yang ada di depan itu terlalu dangkal dan banyak batu-batu besarnya. Jadi perahunya itu nggak bisa lewat. Nah, makanya sekarang kita harus jalan sekitar kurang lebih 10 menit sebelum nanti bisa melanjutkan rafting lagi. Yuk. Sedikit menjauh dari aliran sungai, perjalanan kami lanjutkan melewati jalan setapak. Wah, saya malah dapat kejutan nih. Lagi kita udah nyampe di lokasi berikutnya dan boatnya udah nunggu di sebelah sana. Tapi nih kita akan turun dengan cara cliff jump. Di depan saya ini tingginya sekitar kurang lebih 3-4 meter. Jalan buntu di depan. Jadi satu-satunya cara ya cuma melompat buat kembali ke jalur rafting. Ternyata ini tadi tingginya itu sekitar 5 meter dan kedalaman airnya saya nggak tahu karena waktu lompat bener-bener nggak nyentuh dasar. Dan ini satu lagi tantangan buat saya,
Airnya bener-bener dingin banget sampai tulang-tulang saya linu semua ini. Oke, akhirnya nyampe juga. Kita lanjut rafting, let's go. Kejutan demi kejutan terus saya nikmati. Bukan cuma percikan air dari gletser dan salju yang mencair, tapi badan beneran udah basah kuyup. Ini badan udah dingin semua, tandanya harus mulai bergerak lagi supaya berkeringat. Oke, let's go. Dayung kembali saya kayuh, bersiap menghadapi tantangan lain yang menunggu di depan. Untung ada matahari, jadi bisa sekalian berjemur meskipun ini air dan udaranya sangat-sangat dingin. Mungkin kalau saya bilang kebanyakan dingin, sedikit overreacting, tapi enggak, karena emang bener-bener dingin banget. Menuju ke hilir, jalur yang kami lewati semakin menantang. Aliran anak sungai bertemu bikin debit sungai lebih besar. Jelasnya susah banget, tapi justru yang seperti saya suka. Karena semakin hati saya berdebar, jadi tubuh saya juga semakin gak kedinginan. Sudah lebih dari setengah perjalanan, namun kejutan dari Sungai Seti belum selesai. Gak cuma air dingin, saya juga bisa menikmati keindahan pegunungan Himalaya. Wah, ini lumayan ketemu air yang landai dan warna sebelah kelihatan macam putre. Benar-benar cantik banget ya. Selain merasakan sensasi jeram, saya juga menikmati pemandangan di sepanjang jalur rafting. Jadi kita melewati di bawah jembatan yang menghubungkan dua desa, tapi ini banyak sekali frame-framenya. Dan tuh dia dari kejauhan itu sangat cantik karena dia berkibar dan warna-warni. Pantas aja ya, rafting di Sungai Seti jadi daya tarik wisatawan dunia. Karakter sungai dan keindahan alamnya ngasih pengalaman yang gak biasa. Nih di kiri dan kanan jalan itu banyak sekali pilihan toko, jadi saya lumayan bingung nih mau masuk yang mana. Tapi depan ini kayaknya menarik deh. Kota Pokhara di Nepal ini bukan cuma terkenal sebagai gerbang masuk ke Himalaya, tapi juga surga pecinta outdoor. Deretan toko perlengkapan gunung siap bikin siapapun mendadak pengen naik gunung. Untuk pilihan celana pendeknya ini juga cukup affordable, Rp1.200, yang artinya kalau dalam rupiah itu sekitar 120-an ribu. I'm taking this one. Okay, Okay. 1,200. exactly. Okay. Thank Thank you you, very ma'am. much. Have a Thank good day. you. So good. Oke. Di sini juga kayaknya sustainable ya. Jadi nggak dikasih plastik setiap belanja. Untungnya udah bawa tas, jadi belanjaan bisa langsung disimpan. Kalau akhir pekanmu identik sama alam, Pokhara bukan sekedar destinasi, tapi juga tempat di mana semangat bertualang mulai di-packing satu persatu. Nih di kiri dan kanan jalan itu banyak sekali pilihan toko, jadi saya lumayan bingung nih mau masuk yang mana. Tapi depan ini kayaknya menarik deh. Wow, wah di sini banyak sekali referensi kegiatan outdoor. Jadi di sela-sela pendakian kita bisa milih nih mau ngapain, dan ini juga gampang untuk diakses. Wah ini kelihatannya dari luar lengkap ya. Coba kita masuk. Wow. Wah, ini sih bikin kalap. Pilihan lengkap dengan harga terjangkau bikin saya pengen ngeborong semua nih. 2,000 right? Oke.
Weekend di Pokhara rasanya belum lengkap kalau belum berburu gear outdoor. Siapa sangka petualangan besar bisa dimulai dari etalase toko pinggir jalan kayak gini ya. Jadi di sini bukan hanya perlengkapan dengan harga affordable dan kualitas bagus, tapi rupanya bagi para pendaki yang ingin praktis di sini juga bisa rental barang-barang pendakian. Nah, jadi Pokhara ini menjadi kota yang tepat bagi para pendaki yang ingin melengkapi kebutuhan sebelum memulai mendaki. Ikuti jejak saya, jejak petualang.